Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Jadi tujuan diciptanya jin dan manusia hanya untuk mengabdi kepada Zat pencipta diri kita, yakni kita selalu menyaksikan Allah di segala hidup kita. Alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu wahai manusia? Qalu bala syahidna, iya engkaulah Tuhan kami dan kami akan selalu menyaksikanmu dimanapun kami berada. Jadi pada intinya manusia sudah berjanji, yakni membawa amanah. Amanah kita di dunia ini hanya untuk menyaksikan Allah. Di dalam pelajaran untuk menyaksikan Allah ini banyak perjalanannya, banyak lika-likunya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Darikulah engkau kucipta dan kepadakulah kalian berpulang. yakni di dalam kehidupan ini tugas satu-satunya manusia adalah hanya untuk menyaksikan Tuhan pencipta dirinya, yakni mengumpulkan bekal perjalanan abadi. Kita ketahui bersama, bila kita kaji di sisi syariat, untuk mengumpulkan bekal perjalanan abadi lewat mencari ilmu, lewat ibadah-ibadah yang kita lakukan, lewat sholat-sholat yang kita laksanakan, lewat perintah-perintah agama masing-masing. Itu di sisi syariatnya. Agama apapun semua diajarkan untuk kebaikan, untuk menyembah Zat Tuhan yang Maha Esa. Akan tetapi di dalam syariat, di dalam agama-agama simbol-simbolnya badan masih menyembah hanya sebuah nama Tuhan. Ada Allah, Gusti, Allah, Sang Hyang Widi dan sebagainya. Hanya sebatas nama. Sedang mengumpulkan bekal perjalanan abadi yang dimaksud adalah bukan nanti, bukan ketika nanti perjalanan jika badan sudah mati. Ini namanya sudah kadaluarsa.
menurut babakan mayoritas manusia, perjalanan abadi itu dikiranya nanti setelah badan-badan ini mati. Bagaimana mungkin ada perjalanan-perjalanan abadi bila badan sudah mati? Yakni perjalanan abadi itu yang dimaksud perjalanan abadi ya akhirat itu sendiri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang dimaksud abadi, yang dimaksud kekal itu adalah badan-badan ini bersyariat, akan tetapi hati sudah bermakrifat. Maksudnya hati sudah bersandar kepada keabadian, yakni bako. Siapa yang kekal? Yang kekal adalah hayatullah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, dialah Tuhan. Tiadalah Tuhan selain zat yang hidup kekal lagi terus menerus. Yakni hati hamba sudah berkiblat, sudah bersandar, sudah mempersembahkan kembali bahwa hidup ini bukan hidup manusianya. Inilah yang dimaksud bekal perjalanan abadi. Jadi seluruh syariat kelihatannya yang dilakukan oleh badaniyah ini, tapi hati kembali kepada menuju wajratul mustaqim, kepada perjalanan abadi, yakni hati menemui al-hayat, bahwa Allah lah yang berkuasa atas seluruh tindak tanduknya badan kita ini. Syariat apapun menurut agama masing-masing, akan tetapi hati tetap memandang hayatullah yang berperan, yang menguasakan badan-badan ini. Berkuasa sejak dari cikal bakalnya badan tanah hingga sampai ketumbuhan, sampai menjadi bayi yang suci. Seluruhnya adalah hayatullah. Jadi hidup yang dulu, hidup yang sekarang, dan hidup yang bako adalah Allah. Inilah yang dimaksud bekal perjalanan abadi, yakni hati selalu bermakrifat kepada Allah. Hati jangan menyembah badan, hati jangan menyaksikan badan yang berkuasa atas seluruh tindak laku badan ini. Selama ini kan kita hanya memperhatikan hati kita, hanya memandang hati kita, hanya menyaksikan bahwa badan-badan inilah yang berkuasa, badan-badan inilah yang wujud, badan-badan inilah yang punya kekuatan dan berdaya upaya serta yang bisa berikhtiar. Selama ini iman tauhid kita hanya mentauhidkan badan. Inilah jalan yang fana, jalan kehancuran, jalan kesesatan, yakni perhatian kita, persaksian kita hanya kepada yang fana, hanya kepada yang mati, yakni badan-badan kita ini mati. Akan tetapi bila kita ubah sudut pandang hati kita yang selama ini hanya memperhatikan badan, kita rubah, kita pandang, kita saksikan bahwa hiduplah yang lebih wujud daripada syariat badan. Jadi yakinilah
iman tauhid kita bahwa hiduplah yang wujud daripada badan. Tanpa adanya hidup, kita tak akan terlahir. Bila kita tak akan terlahir, apakah kita bisa menyaksikan, bisa mengenal badan-badan ini? Bila kita tidak terlahir, apakah kita kenal dengan agama-agama? Tanpa hidup kita tak akan terlahir, apakah kita bisa mengenal perbaikan buruk ataupun kebaikan, ketaatan ataupun kemaksiatan? Jadi siapakah yang mengadakan istilah-istilah sesebutan-sesebutan itu? Yang mengadakan, yang mencipta, yakni hidup itu sendiri, yakni Allah sang penguasa pagelaran alam ini. Dengan hiduplah manusia terlahir, dengan hiduplah maka muncullah syariat-syariat yang diciptakan oleh Allah. Jadi seluruh syariat yang ada dalam pandangan kita, dalam pendengaran kita, seluruhnya adalah ciptaan Allah. Ketika kita memandang, jangan pandangan kita melekat kepada apa yang kita pandang. Maka bolehlah kita melekat kepada apa yang kita pandang. Akan tetapi bersegeralah lepaskan pandangan-pandangan itu, agar tidak menyakitkan hatimu, agar tidak menterlenakan hatimu akan dunia. Lepaskan kembali pandangan-pandangan kita, lepaskan kembali pendengaran-pendengaran kita, masuk lagi ke asalnya, masuk lagi ke dalam diri, masuk lagi menyaksikan hidup. Bahwa dengan hiduplah apa yang kita pandang itu tercipta. Maka dengan hiduplah apa-apa yang kita dengar itu tercipta. Jadi hati kita sudah tidak memandang syariat-syariatnya. Hati kita sudah tidak memandang makhluk-makhluknya. Akan tetapi hati kita bisa melewati siratal mustaqim makhluk-makhluk itu. Ketika pandangan kita mencengkram apa yang kita pandang di luar diri, itulah hakikat anar, itulah hakikat dosa. Akan tetapi bila kita segera melepaskan apa yang kita lihat, kejadian apa yang kita saksikan di luar diri, kita lekas-lekas melepaskan apa yang kita pandang, dan kita masuk ke dalam diri lagi, kita bertemu dengan hidup lagi, maka kita selamat dari dunia. Maka kita sudah bisa melewati siratal mustaqim itu. Jadi siratal mustaqim itu tidak sempit, akan tetapi siratal mustaqim itu amat sangatlah luas. Akan tetapi meskipun luas siratal mustaqim itu, bila kita tidak mengenal Allah, bagaimana mungkin kita bisa melewatinya? Akan tetapi bila kita sudah mengenal zat yang bernama Allah, yakni hidup inilah yang menciptakan apa-apa yang ada di alam ini, maka bersegeralah hati kita pulang kepada Sang Pencipta, yakni kembali kepada Allah lah Sang Pencipta. Kita tidak memandang lagi yang dicipta, akan tetapi hati kita memandang kepada Sang Pencipta hidup, itulah yang mengadakan seluruh syariat-syariat yang berlaku saat ini. Maka itulah yang dimaksud mengumpulkan bekal perjalanan abadi, yakni dari yang fana menuju yang baqo. Dari kita memandang dunia yang fana, kita lekas-lekas kembali kepada yang baqo, kembali kepada hiduplah yang menciptakan dunia.
hiduplah yang menciptakan sifat penglihatan mata, hiduplah yang menciptakan mata, dan hiduplah yang menciptakan badan-badan ini. Dengan hayatullah kita bisa mengenal badan, dengan hayatullah kita bisa mengenal apa-apa yang diciptakan oleh Allah. Demikian sekilas tentang bekal perjalanan abadi. Demikian wahai sobat, semoga saya dan kita semua bisa selalu dibimbing oleh Allah ke jalan lurusnya, ke jalan pertemuan dengan Tuhan penguasa diri badan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.